Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan kondisi baik saja dan sehat ya. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk menonton video sebelumnya atau part 1 dari video ini agar dapat mengikuti alur ceritanya. Untuk link video part pertamanya sudah saya taruh di deskripsi. Tak bosan-bosan saya ingatkan, video ini mengandung konten spoiler. Jadi, bagi yang merasa keberatan bisa langsung di skip videonya. Dan bagi yang masih penasaran, silakan gunakan handsfree, cari posisi terbaik kalian, tekan resleting, tonton videonya sampai selesai. Dengan sisa semangat dan harapan yang mereka miliki, mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga bertemu sebuah kuil. Saat mereka mendatangi kuil itu, ternyata kuil itu telah hancur dan hangus terbakar. Hanya tertinggal serpihan bangunan kuil lah yang tersisa. Dari tingginya kuil, mereka terus menuju arah selatan untuk sampai India, yang dimana mereka akan melalui tembok besar Cina, juga Lhasa, salah satu kota Tibet Cina, dan melewati pegunungan Himalayan. Itu adalah rute yang akan mereka lalui. Perjalanan mereka kembali dimulai dengan melewati bukit bebatuan dan sungai kecil, hingga pada suatu ketika mereka bertemu dengan beberapa penduduk dari Mongolia. Mr. Smith yang memahami bahasa Mongolia menjelaskan tujuan mereka saat ini, yaitu menuju kota Lhasa di Tibet. Setelah penduduk lokal itu pergi, tak jauh terlihat ada seorang anak kecil yang menunggangi seekor kuda. Setelah mendekat, ternyata anak itu memberikan persediaan air minum. Tak banyak namun sangatlah berharga bagi mereka. Ternyata benar saja, perjalanan mereka baru akan dimulai dengan melewati gurun serta terik matahari yang sangat menyengat, dan berbekal air yang diberikan oleh anak kecil dari penduduk lokal tadi. Beberapa hari berlalu, disertai dengan persediaan air yang sudah habis. Tiba-tiba saat mereka melihat pepohonan, Janus mengatakan bahwa apa yang dilihat saat ini hanyalah fata morgana atau ilusi. Namun Mr. Smith tetap menuju pepohonan yang ia lihat. Saat semakin dekat, Joran, salah satu dari rombongan, mendengar suara burung dan mengatakan bahwa fata morgana tidak disertai burung. Dengan seketika, mereka pun berlarian dan sangat menikmati sumber air yang mereka temukan. Perjalanan kembali mereka lanjutkan esok harinya. Terlihat semuanya membawa air sebanyak mungkin untuk persediaan. Sempat beberapa kali juga, Thomas menoleh ke arah sumber mata air itu sambil berjalan menjauh. Karena sebenarnya mereka tidak bisa diam. Mereka harus terus berjalan dan berjalan. Kali ini mereka harus melewati gurun pasir yang begitu panas dan terik. Janus yang memimpin perjalanan melihat badai pasir raksasa yang sedang menuju ke arah mereka. Sontak dengan kaget, Janus pun langsung mengingatkan teman-temannya untuk bersembunyi di balik bebatuan, menghindari badai pasir yang sedang menerpa mereka, dan menunggu hingga badai pasir selesai. Saat di malam hari, saat badai selesai, mereka berbagi potongan ikan kecil yang sudah lama, guna untuk menjaga agar tidak mati kelaparan. Gurun pasir yang masih jadi pijakan mereka dalam perjalanan ini seolah-olah tak berujung, hingga membuat semua persediaan makanan dan minuman mereka habis, hingga mereka harus mengulung batu untuk menghilangkan haus. Terlihat juga beberapa kali Irena jatuh bangun karena kondisi kaki Irena yang sudah tak lagi sanggup berjalan. Vos yang sempat menggendong Irena pun tak bisa berbuat banyak, dikarenakan fisik Irena yang sudah semakin memburuk. Dan hingga akhirnya Irena gugur dalam perjalanan menuju kebebasan. Tinggallah mereka berlima, Janus, Smith, Vos, Thomas, dan juga Zoran, yang harus melanjutkan perjalanan. Dengan rasa haus yang hebat, mereka hanya bisa menghisap kain yang dibasahi oleh beberapa tetes sisa air dan bahkan tercampur keringat. Kembali terlihat Thomas yang sempat terjatuh, mencoba memeriksa keadaan kakinya yang terasa semakin memburuk. Tak ingin membuat teman-temannya khawatir, Thomas terus melanjutkan perjalanannya. Ketika malam saat istirahat, terlihat Janus dan teman-temannya sedang memuji gambar-gambar milik Thomas. Thomas pun merasa senang dikarenakan ternyata untuk terakhir kalinya Thomas bisa bersama teman-temannya pada malam itu. Dan akhirnya Thomas gugur menyusul kepergian Irena. Saat melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka menemukan Bukit Hijau. Meski terlihat masih jauh, namun mereka tetap tak pernah menyerah. Akan tetapi, Mr. Smith sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan perjalanan. Janus meminta Vos dan Zoran agar tetap berjalan terlebih dahulu untuk mencari tempat beristirahat.
Tak lama kemudian terlihat akhirnya Janus datang sambil merangkul Mr. Smith agar tetap bertahan. Di pagi hari saat sedang tidur, Zoran melihat ular yang melintas melewati tubuhnya. Zoran pun yang mengikuti ular itu menemukan sedikit genangan air dan langsung memanggil teman-temannya untuk berbagi, walau hanya air yang bercampur lumpur. Sambil menunggu kondisi Mr. Smith membaik, mereka mencari apapun yang bisa mereka makan, termasuk ular yang bahkan bisa saja sangat berbisa. Bahkan terlihat sampai salah satu gigi Vos yang tercopot. Mr. Smith yang tak kunjung membaik selalu diberi semangat oleh Janus. Sampai akhirnya secara tiba-tiba di pagi hari, Mr. Smith yang memulai perjalanan terlebih dahulu, dan itu membuat Janus, Vos, dan juga Zoran sangat terkejut dan langsung berlari untuk mengejar Mr. Smith. Scene beralih, terlihat mereka yang berhasil menemukan aliran sungai dan lalu kembali berjalan dan terus berjalan. Sepanjang perjalanan, akhirnya mereka berhasil melewati tembok besar Cina dan sampai di bukit kota Lhasa, Tibet. Saat sedang beristirahat, seorang penduduk desa menemukan mereka dan mengajaknya untuk menuju kota Lhasa. Saat di kota Lhasa, mereka dipertemukan dengan salah satu kepala adat yang mahir berbahasa asing dan mengatakan bahwa jika ingin menuju ke India, mereka harus menunggu badai salju selama 3-4 bulan. Merasa terlalu lama dan Janus ingin tetap melanjutkan tujuannya, di pagi hari terlihat Janus dengan tekadnya yang kuat dan pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanannya sendiri. Bisa kita ingat entah seberapa jauh jarak yang mereka tempuh, rintangan cuaca, kelaparan, dan haus, fisik yang tak lagi menentu, dan hantaman mental yang sangat luar biasa dahsyatnya, bahkan harus kehilangan teman-teman yang gugur dalam perjalanan. Tapi itu tidak membuat Janus menyerah. Vos dan Zoran yang melihat Janus pun langsung menyusulnya, tapi tidak dengan Mr. Smith yang memilih untuk tetap tinggal di Lhasa, sampai datangnya misi tentara Amerika Serikat ke Tibet, Cina. Akhirnya setelah perjalanan yang amat sangat melelahkan, Janus, Vos, dan Zoran berhasil sampai di wilayah India dan film pun berakhir. Di awal perjalanan, kisah yang dipenuhi oleh karakter pria ini hampir sama sekali tidak memberikan kesan atau kesempatan pada penonton untuk mengenal lebih jauh mengenai kepribadian karakter masing-masing yang ada di hadapan penontonnya. Ini diakibatkan oleh jalan cerita yang lebih menuntun para karakternya untuk lebih banyak berfokus pada perjalanan yang mereka lakukan daripada untuk mengenal siapa yang berada di sekitar mereka. Walau sedikit terlambat dan terlanjur memberikan kesan bahwa tak satu pun di antara karakter tersebut yang pantas untuk diberikan perhatian lebih besar, sisi emosional film ini mulai terbuka semenjak kedatangan karakter Irena, yang menjadi kunci pembuka bagi penonton untuk mengenal siapa dari karakter film ini masing-masing. Jujur, pertama kali saya menonton film ini, saya sangat terkesan dengan alur ceritanya, yang dimana kita benar-benar difokuskan untuk melihat karakter dari pemeran film tersebut berjuang untuk menuju kebebasannya. Tak bisa banyak berkomentar, saya hanya speechless melihat film ini pertama kalinya. Dikarenakan film ini didasari dari kisah nyata, terbayang jika saya dalam posisi seperti itu atau kalian yang sedang menonton dalam posisi seperti itu. Apakah kita kuat? Atau mungkin ada yang pernah merasakan perjalanan yang jauh hingga puluhan kilometer atau ribuan kilometer? Ya, bisa komen di bawah. Oke, sekian dari saya, masih banyak kekurangannya, namanya juga manusia. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Next video bisa request langsung di kolom komentar. Jika requestan sesuai dengan konten yang ingin saya bawakan, saya akan langsung buat untuk menjadi konten selanjutnya. Oke, terima kasih, thank you, bye-bye.